Martial Universe. Bab 106. Judul, Gadis Xuanzu. Ada apa, Master Yan? Gadis yang diketahui sebagai Xuanzu awalnya terkejut melihat Patwa yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi sedikit panik itu. Ternyata benar anak itu. Mata guru besar Yan penuh dengan rasa heran ketika menatap sosok tersebut. Seolah sebuah tsunami menghantam sebuah pulau di dalam hatinya. Dia mengenali anak itu. Orang yang membeli ramuan dalam jumlah mahal itu rupanya pemuda yang pertama kali ditemuinya di kota Yan. Dia juga memberikan pemuda itu 3 bagian pertama dari bab pergerakan spiritual. Pertama kali dia melihat Lindong, pemuda itu ada di tingkat Earthly Yuan. Mental energinya pun sama, ada di tingkat paling rendah. Karena guru besar Yan menghargai orang yang memiliki bakat dalam mental energi, dia pun memberikan 3 bagian awal dari bab pergerakan spiritual pada Lindong. Tapi guru besar Yan tidak pernah menyangka pemuda yang dulu tidak bisa merasakan mental energi, kini telah berkembang jadi seperti sekarang. Dalam penyelidikan sesaat itu, mental energi guru besar Yan berinteraksi dengan mental energi Lindong. Dalam sekejap, Master Yan bisa merasakan mental energi pemuda itu yang telah menjadi kuat. Kelihatannya Lindong pun telah membuka istana Niwannya. Dengan kekuatan Master Yan saat ini, membuka istana Niwan, atau seorang simbol Master Segel 1, 2, bukanlah sesuatu yang bisa membuatnya terheran-heran. Namun Lindong berbeda. Beberapa bulan lalu, dia adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang mental energi. Tapi dalam beberapa bulan saja, pemula itu telah berubah menjadi simbol Master yang sesungguhnya. Kemajuan yang luar biasa itu pun membuat orang seperti guru besar Yan terkejut. Padahal dia sendiri butuh beberapa bulan untuk mencapai setara Lindong. Tapi pemuda itu telah mencapainya hanya dalam waktu 1/10-nya. Bakatnya sangat luar biasa. Master Yan mengenal orang itu. Di sebelahnya, seorang gadis bergaun hijau yang cantik namun tampak acuh, bertanya dengan nada terkejut. Sama seperti Xuanzu, dia pun baru pertama kali ini melihat Master Yan sedikit bingung. Aku kenal dia. Guru besar Yan pun mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap ke arah sosok di area lelang dengan tatapan aneh. Dia yang sekarang adalah seorang simbol Master yang bisa diandalkan. Oh, gadis bergaun hijau itu menaikkan alis, kemudian kehilangan minatnya. Meskipun di asosiasi 1000 emas tidak memiliki simbol Master yang sangat banyak, tapi tetap saja ada beberapa orang di sana. Makanya, apa yang dikatakan Master Yan bukanlah sesuatu yang spesial. Apalagi, meski orang itu terlihat berbakat, kelihatannya dia baru saja membuka istana Niwan, seseorang yang belum bisa dianggap sebagai simbol Master Segel 1. Malah, mungkin dia tidak bisa mengalahkan praktisi Heavenly Yuan tingkat awal. Hehe, Master Yan, memangnya ada sesuatu yang spesial dari simbol Master itu? Xuanzu tersenyum lembut sambil bertanya. Dia menyadari seorang simbol Master biasa tidak akan membuat guru besar Yan sepanik ini. Seorang simbol Master biasa memang bukan sesuatu yang perlu dikagumi. Tapi beberapa bulan lalu, bocah itu bahkan tidak tahu apa itu simbol Master. Jawab Master Yan sembari tersenyum acuh. Dia baru berlatih mental energi selama beberapa bulan. Mendengar itu, akhirnya Xuanzu dan gadis bergaun hijau itu paham. Mereka cukup tahu tentang simbol Master. Namun mereka tidak pernah dengar ada seseorang yang bisa berkembang dari pemula menjadi simbol Master sesungguhnya dalam waktu singkat. Saat aku pertama kali bertemu dengannya di Plaza Barang Misterius, aku menawarinya menjadi muridku. Tapi aku ditolak. Guru besar Yan tertawa. Dia jarang ditolak. Makanya, ketika dia menceritakan hal itu, ekspresinya berubah kecut. Tentu saja, selain karena ekspresinya, Xuanzu dan gadis bergaun hijau itu pun terkejut. Di kota Yan, sudah tidak terhitung berapa banyak simbol Master yang mati-matian ingin menjadi murid guru besar Yan. Namun orang itu malah menolaknya. Entah dia punya latar belakang yang sangat hebat atau hanyalah orang bodoh. Waktu dia pergi, aku memberinya 3 bagian awal dari bab pergerakan spiritual. Kupikir dengan bakat seperti itu, dia butuh setidaknya setahun sebelum bisa membuka istana Niwan. Tapi sekarang, kelihatannya dia sudah mencapai ke tingkat itu. Ujar guru besar Yan dengan sedikit nada penyesalan. Dari kalimat Master Yan, tampaknya orang itu punya bakat yang bagus. Xuanzu terlihat sangat tertarik.
Dia adalah orang yang lebih senang menangani sebuah masalah sambil melihat dari sisi jangka panjang. Jika orang itu memiliki bakat seperti yang guru besar Rian katakan, dia pasti akan menjadi sosok legendaris di masa depan. Kalau mereka bisa merekrut orang seperti itu ke dalam asosiasi 1000 emas, dia pasti akan sangat membantu. Siapa tahu, sangat banyak orang berbakat di dunia ini. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai potensi tertinggi. Bibi Su, jangan bilang kau berniat merekrutnya. Gadis bergaun hijau itu mengunci bibirnya, dia memperlihatkan jejak kesombongan. Nona, kau terlalu berbangga diri dan sombong. Jangan terlalu cepat memandang rendah seseorang. Kalau kau terus berpikir seperti itu, cepat atau lambat kau pasti akan tumbang. Suansu memutar matanya ke arah gadis bergaun hijau di sana sebelum menyentil dahinya. Haha, oh, Suansu, apa asosiasi 1000 emas masih kekurangan anggota untuk bertarung memperebutkan kolam kayangan? Guru besar Rian menatap ke arah area lelang sebelum akhirnya terkekeh. Benar, kami masih kekurangan anggota. Awalnya kami berniat memberikan posisi itu untuk Song King. Tapi Zilan bilang lebih baik dipukuli sampai mati daripada bekerja sama dengan orang itu. Jawab Suansu, mengangguk. Kemudian, matanya berkilat dan bertanya. Apa guru besar Rian ingin memberikan posisi tersebut pada pemuda itu? Bibi Su. Pertarungan memperebutkan kolam kayangan itu sangat penting. Kau tidak bisa memilih orang yang hanya akan menghambat kita. Lagi pula, orang itu juga baru saja membuka istana Niwan. Makanya, kekuatannya pasti terbatas. Mendengar kalimat Suansu, gadis bergaun hijau itu cepat-cepat menyela. Kalau begitu kau mau Song King jadi pasanganmu? Kata Suansu sambil tersenyum kecil. Tidak mau. Lebih baik aku sendirian daripada berpasangan dengan si brengsek itu. Mendengar nama Song King, gadis berbaju hijau yang dipanggil Zilan, langsung merengut. Di matanya terpancar sorot jijik. Hahaha. Jangan khawatir, Zilan. Pak tua ini punya penilaian yang bagus. Bakat yang ditunjukkan anak itu ada di 3 besar di antara orang-orang berbakat yang pernah kutemui. Dia pasti mampu. Lagi pula, pertarungan memperebutkan kolam kayangan sebentar lagi dimulai. Karena kau tidak ingin bekerja sama dengan Song King, kita hanya bisa mengajak orang itu. Guru besar Rian tertawa. Karena guru besar Rian berkata begitu, bagaimana kalau kita undang pemuda itu untuk mengobrol dahulu? Kalau dia mau mewakili asosiasi 1000 emas untuk pertarungan kolam kayangan, kita akan memberinya imbalan yang sangat besar. Suansu tersenyum tipis sambil memberi saran. Dia menarik Zilan yang cemberut. Setuju. Guru besar Rian mengusap jenggotnya dan mengangguk. Di dalam area lelang, Lindong merasa tidak tenang semenjak dirinya diamati oleh mental energi barusan. Setelah berlama-lama di area lelang dan tidak menemukan barang menarik, Lindong segera berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Tapi saat Lindong akan pergi dari sana, jalannya dihadang. Pria parubaya bertubuh kurus kering menghampirinya sambil tersenyum. Tuan, bolehkah kami mengambil waktu Anda sejenak? Manajer kami mengundang Anda untuk berbincang. Lindong mengernyitkan alis seraya melihat pada pria parubaya di depannya. Dia melihat sekitarnya dan menyadari belasan orang pun berjalan menghampirinya. Orang-orang itu memiliki aura kuat. Langkah kakinya pun sangat tegas. Terlihat jika mereka cukup memiliki kemampuan. Tunjukkan jalannya. Mata Lindong berkilat sejenak sambil mengangguk. Dengan pendekatan seperti ini, tampaknya orang yang ingin menemuinya cukup memiliki reputasi. Para pengawal elit itu bahkan lebih kuat daripada anggota sekte baju darah. Apalagi, setelah diamati oleh mental energi barusan, Lindong bisa menebak siapa yang akan ditemuinya. Senyum di wajah pria parubaya itu melembut ketika menyadari Lindong tidak melawan. Lantas, dia berbalik dan membimbing Lindong. Pemuda itu mengikuti di belakang. Mereka melewati koridor sebelum akhirnya memasuki ruangan dengan dekorasi amat mewah. Seperti yang sudah dia duga, seorang pria tua berjubah abu-abu dengan wajah tersenyum muncul di depannya. Hahaha, kawanku, kita bertemu lagi. Melihat Lindong memasuki ruangan, guru besar Rian tersenyum tipis.
Kelihatannya aku tetap ketahuan, ya? Lindong tertawa pahit. Dia melepas topi jerami dari kepalanya dan menatap pria tua di depannya sambil menangkup tangannya bersamaan. Lindong menyapa hormat guru besar. Hehehehe, bocah ini memang pemuda luar biasa. Di umur segini, dia sudah menjadi seorang simbol master. Kelihatannya dia punya masa depan yang cerah. Di dalam ruangan, gadis bergaun merah menelisik penuh penasaran pada Lindong sebelum tersenyum ramah. Zilan di sampingnya menatap Lindong sebelum mengalihkan pandangan dengan malas. Bolehkah saya tahu mengapa 3 orang berstatus tinggi ini memanggil seseorang seperti saya? Lindong tahu jika 3 orang di depannya ini memiliki status tinggi di kota Yan. Tanpa menunggu lama, dia langsung bertanya. Lindong, kawanku. Kau pasti sudah menguasai 3 bagian awal dari bab pergerakan spiritual yang kuberikan padamu, kan? Tanya guru besar Yan sambil tersenyum. Benar. Lindong menggaruk kepalanya malu-malu dan mengangguk. Dia telah menguasai seluruh 3 bagian awal dari bab pergerakan spiritual beberapa bulan lalu. Orang ini adalah manajer dari rumah lelang 1000 emas. Kau bisa panggil dia manajer Su. Dia adalah orang yang bertanggung jawab pada seluruh rumah lelang ini. Gadis yang satunya adalah orang paling penting di asosiasi, yaitu Presiden Asosiasi 1000 Emas, Xia Zilan. Master Yan memperkenalkan keduanya pada Lindong. Lindong mengangguk pelan. Tapi dia tetap tenang. Pertama, dia sudah menduga jika 2 orang itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Kedua, mereka tidak banyak berhubungan dengannya. Makanya, setelah melirik ke arah keduanya, Lindong balik menatap guru besar Rio. Dia tahu kalau orang-orang itu pasti memiliki alasan memanggilnya kemari. Xuansu tidak terlalu mempermasalahkan ekspresi Lindong yang tetap tenang dan hanya tertawa kecil. Sementara itu, gadis bergaun hijau mengernyitkan alis. Alasan kami memanggilmu kemari adalah karena kami ingin meminta sesuatu. Setelah guru besar Yan selesai berbasa-basi, dia kembali ke tujuan utama. Dia menatap ke arah Lindong dan berkata, Kawanku, kau pasti sudah membuka istana Niwan, kan? Kalau kau mau membantu kami, aku bisa membimbingmu untuk memadatkan destiny simbol. Wajah Lindong berubah sedikit aneh mendengarnya. Setelah berpikir bagaimana cara menjawab yang baik, dia menjawab pelan. Guru besar Yan, meski aku tidak tahu apa permintaanmu, tapi aku sudah memadatkan destiny simbol. Suara pemuda itu bergema di dalam ruangan, bersamaan dengan senyum di wajah guru besar Yan, Xuansu, dan Zilan yang berubah kaku.